Terungkap dugaan kasus korupsi Bansos yang terjadi saat pandemi COVID yang lalu di era kepemimpinan ex-Gubernur Anies Baswedan tahun 2020. Bansos tersebut diketahui berupa beras yang mencapai triliun rupiah, terbengkalai dan rusak. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Publik kini dihebohkan dengan adanya isu dugaan kasus korupsi Bansos pandemi COVID-19 yang seharusnya dialokasikan kepada warga DKI Jakarta. Dugaan kasus tersebut diduga terjadi di era ex-Gubernur Anies Baswedan tahun 2020. Sempat ditemukan pula beras diduga bansos yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Lantas, bagaimana dugaan kasus yang diduga terjadi 3 tahun lalu tersebut bisa kembali mencuat? Simak jawabannya dalam rangkuman fakta berikut ini. Diketahui, Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Total anggaran mencapai 3,65 triliun, sedangkan 2,85 triliun diantaranya diberikan kepada BUMD Perumda Pasar Jaya. Salah satu pemilik akun Twitter mengklaim dirinya mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Ia mengaku menemukan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan yang ia datangi. Terlebih, Rudy Valinka menyampaikan bahwa beras ini seharusnya disalurkan pada 2020 hingga 2021 untuk masyarakat di masa pandemi, namun pada akhirnya terbengkalai hingga rusak. Tak cukup di situ, pemilik akun Twitter tersebut juga menyertakan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Auditor menemukan terdapat kesalahan administrasi yang terjadi saat penyaluran bansos. Seseorang melalui akun Twitternya diketahui bernama Kurawa mendapatkan informasi terkait adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di tempat yang sama, Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya, dikatakan ada kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas ini. Apalagi banyak temuan lain dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta. Vendor-vendor bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa di balik nama-nama vendor ini. Semua ada datanya. Mengetahui kasus tersebut, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartanto justru tidak memberikan banyak suara terkait adanya dugaan kasus korupsi tersebut. Heru menekankan bahwa ia tidak mengetahui kasus tersebut. Ia menerangkan bahwa program bansos dari Pemprov DKI tersebut terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Dalam sebuah utas, Rudy menjelaskan bahwa Pemprov DKI pada saat itu hendak menanggulangi pandemi COVID-19 dengan menyalurkan bansos sejumlah 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Rudy juga mengakui bahwa ia menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Tidak hanya itu, ia juga turut mengunggah sebuah dokumen yang berjudul Risalah Rapat pada tahun 2022. Dalam dokumen tersebut disebutkan jenis rapat itu adalah rapat Dewan Pengawas, Direksi, dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos. Menurut Rudy, dalam dokumen Risalah Rapat terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan pada saat penyaluran bansos.
Ia menyinggung soal kehilangan yang tidak diketahui dengan total nilai 150 miliar rupiah. Tidak hanya itu, ia juga membeberkan uang bansos pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. Sementara itu, berdasarkan laporan kantor akuntan publik dan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, Rudi menuding terdapat nama-nama perusahaan kecil yang tidak dikenal latar belakang maupun profilnya. Mengetahui adanya kabar tersebut, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru tidak memberikan banyak suara terhadap dugaan kasus korupsi program bantuan bansos tersebut. Pemprov DKI Jakarta membantah adanya dugaan kasus korupsi di era Gubernur Anies Baswedan. Informasi yang beredar terkait adanya penimbunan beras rusak sejumlah 1.000 ton bukan untuk bansos. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Fitria Rahadiani. Ia menyebut beras yang tersimpan di gudang itu milik Perumda Pasar Jaya. Namun, ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah, memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya pada 2019 lalu, Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesertanya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu peminatnya adalah perusahaan bergerak di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Ali mengatakan bahwa KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor ke lembaga anti korupsi. Terkait dengan itu, nanti kami akan cek mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak. Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK. Ali mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti, akan memverifikasi, dan akan menelaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Ali mengatakan bahwa KPK pasti akan menindaklanjuti, akan memverifikasi dan akan menelaah terhadap peristiwa pidana korupsi, dan akan melakukan pengayaan informasi lebih lanjut. Itulah deretan fakta terkait dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.